dulu ditokohkan sebagai duat salafi, tapi belakangan ditahdzir oleh ulama. Kalau ulama yang berbicara, yang berkompeten dengan ilmunya, dengan dalilnya, dengan hujjahnya, ya sudah selesai. Ya. Kalau ulama, maka sami'na wa ata'na. Ya. Ketika mereka berbicara dengan hujjahnya, dengan dalilnya bahwa orang ini sekarang demikian dan demikian, bukti penyimpangannya seperti ini dan seperti ini, ya kami telah menasihatinya dan sebagainya dan sebagainya, ya sudah, kita mengambil apa yang dikatakan oleh ulama. Ya, nah, itu sikap kita yang diajarkan kepada kita. Baik. Bagaimanakah tips atau cara agar kita lebih mudah untuk bersabar menundukkan pandangan dari lawan jenis ajnabi, baik di jalan maupun di tempat lain, apalagi di zaman sekarang ini wanita-wanitanya sudah amat minim dalam berbusana. Gimana ya caranya? Nah, kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam perbuatan dosa, hindari sebabnya. Kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam perbuatan dosa, hindari sebabnya. Sekarang misalnya yang ditanyakan adalah bagaimana untuk bisa sabar menundukkan pandangan dari lawan jenis ajnabi, baik di jalan maupun di tempat lain. Ya sudah, kurangi untuk keluar ke jalan, ya, atau ke tempat-tempat yang memajang wanita-wanita seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Ya, jangan suka ke mall misalnya, atau ke tempat-tempat keramaian yang wanitanya seperti itu. Oh, nggak bisa Ustadz. Ya, lakukan sebisanya. Ya, lakukan sebisanya. Apa yang kamu rasa kamu bisa tinggalkan, tinggalkan. Kalau memang ada kebutuhan, laksanakan sesuai dengan kebutuhanmu. Ya. Minimalkan untuk tidak datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Nah, dan yang lebih terpenting, ketika kamu berada di tempat-tempat yang seperti itu, membiasakan diri untuk menundukkan pandangan. Jangan pasrah dengan keadaan. Waduh, sulit Ustaz. Ngelihat ke bawah kelihatan, ke atas kelihatan, ke tengah kelihatan. Merem aja masih melihat Ustaz. Ya, berupayalah. Jangan pasrah dengan keadaan. Ya, jangan berpikir ya sudah nikmati saja. Jangan berpikir seperti itu. Berupayalah. Setiap kamu terbentur dengan pandangan yang seperti itu, alihkan pandangan. Ya. Ketika mengalihkannya ternyata terbentur lagi, alihkan lagi. Ya. Walaupun kamu pulang dalam keadaan benjut, kan gitu. Al-muhim, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu membiasakan diri untuk berupaya, dan Allah yang maha tahu dengan upaya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.
Bagaimana sikap kita saat sholat Jumat dan khatibnya ahlul bid'ah? Sikap kita saat sholat Jumat dan khatibnya ahlul bid'ah. Nah, kalau dia menyampaikan kebatilannya di dalam khutbahnya tersebut, ya, para ulama mengajari kita untuk boleh menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, ya, atau membaca Al-Quran, ya, tapi hindari fitnah. Maksudnya hindari fitnah, jangan kamu membacanya sak banter-banternya, ya cukupkan untuk dirimu sendiri. Ya, cukupkan untuk dirimu sendiri. Jangan memancing reaksi perhatian orang. Ya, hindari fitnah. Ya, jadi kamu zikir, kamu bisa qiraatul Quran dari hafalanmu, karena salatul Jum'ah itu adalah zikrullah. Ya, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai', begitu dalam ayatnya. Bersegeralah kalian kepada zikir terhadap Allah dan tinggalkan jual beli. Maka sibukkan diri dengan zikir. Nah, dan untuk kedepannya jangan sholat Jumat di situ lagi. Ya, tandai masjidnya sudah. Kalau memang khatibnya selalu dia, ya, cari tempat sholat Jumat yang selamat. Ya, kalau bisa di tempat masjidnya Ahlus Sunnah. Kalau tidak bisa, ya paling tidak masjid yang tidak separah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendengarkan MP3 Ustadz terhadap kitab Bakar Abu Zaid. Ustadz menyebutkan hadahullah. Iya, memang ada sebagian masalah yang diperbincangkan di kalangan para ulama, ya. Sempat terjadi dialog antara beliau dengan Asy-Syaikh Rabi' terkait dengan masalah pembelaan terhadap Said Qutb. Tapi sampai saat ini, barakallahu fikum, di sini ditanyakan bagaimana kok dikaji. Iya, kitabnya itu bagus. Ya, kitabnya itu bagus. Isinya adalah nasihat-nasihat yang diambil dari salaf. Ya, bahkan kitab itu sudah dikaji oleh orang yang jauh beribu-ribu lebih mulia daripada saya. Siapa itu? Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan syarah beliau bahkan sudah dicetak. Syarah beliau terhadap kitab Hilyah Talibul Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Dan sampai saat ini saya belum tahu ada ulama yang menyesatkan beliau. Beliau adalah min ulama'is sunnah. Itu saya katakan tadi, ya. Orang tidak ada yang maksum, ulama pun tidak ada yang maksum. Ya. Yang salah kita katakan salah, tetapi kita jaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu orang anak yang tahu rahasia yang sah yang sudah disimpan puluhan tahun. Orang tua itu memutuskan silaturahmi dengan anak. Bagaimana sikap anak sebaiknya menurut Ustadz? Apakah perlu perkara ini dilaporkan ke polisi? Tapi sanak saudara melarang, takut aib katanya dan malu. 2, berdosakah anak yang diputuskan silaturahmi oleh orang tuanya yang menikahi saudara kandungnya? Bagaimana solusi terbaiknya, Ustadz? Ya, saya kira kalau masalahnya seperti ini, laporkan saja ke pengadilan. Laporkan kepada pihak yang berwenang, pemerintahan. Ya, biar mereka yang memutuskan perkaranya. Karena kamu tidak akan mampu untuk memaksa orang tuamu berpisah daripadanya. Ini adalah urusan penguasa yang memisahkan antara dua orang yang ternyata pernikahan itu adalah pernikahan sedarah. Ini haknya pemerintah, bukan hak kita. Jadi solusi terbaiknya wallahu alam, saya kira melaporkannya kepada pengadilan. Adapun masalah aib dan malu, ya ini tidak lebih berharga dibanding
pernikahan yang sedarah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika dua orang saudara kandung menikah, dari pernikahannya menghasilkan 3 orang anak? Berbagai usaha sudah dilakukan sanak saudara untuk memisahkan mereka. Tapi tiap kali sanak saudara menasihati mereka selalu bilang, biarlah saya menanggung dosanya sendiri. Ya, saya kira jawabannya sama seperti tadi. Laporkan kepada pihak yang berwenang, kepada pengadilan atau pemerintah yang menangani masalah itu. Adapun pertanyaan, apakah anak berdosa tatkala diputuskan hubungan silaturahminya oleh orang tuanya? Al-jawab, tidak. Ya. Si anak tidak berdosa selama orang tuanya mengusirnya atau menjauhkannya bukan karena dosanya. Seperti dalam kasus tadi, karena orang tua menikah dengan saudara kandungnya. Maka seperti ini, ya, walaupun orang tuamu sampai mengatakan, saya tidak lagi mengakuimu sebagai anak kalau engkau laporkan, ya, maka ini tidak membuatmu menjadi berdosa. Justru kalau engkau sembunyikan, ini membahayakan kepadamu. Ya, engkau mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, engkau tetap mempergauli orang tuamu dengan baik. Bukan berarti dengan kesalahannya, dengan dosanya, dengan pemutusannya, kemudian engkau berbuat kejahatan kepadanya. Tetap engkau berbakti kepadanya, berbuat baiklah kepadanya. Ya. Namun kesalahannya tetap kesalahan yang engkau harus cegah. Ya. Dalam hal ini engkau bisa mencegahnya dengan melaporkan kepada pihak pemerintah yang berwenang untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Ada sebagian pertanyaan, kalau memang perlu mungkin yang bertanya bisa bertanya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.